Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Alhamdulillah, Nana Soleh yang Ustaz sayangi dan Ustaz banggakan. Hari ini kita kembali lagi bertemu di pembelajaran tematik. Seperti biasa, kita akan belajar tematik secara online dengan melalui media video yang Ustaz Aji buat hari ini untuk mendampingi kamu belajar. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan menjadikan ilmu yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, anak-anak soleh, kita sudah berdoa, maka kita bisa langsung masuk belajar. Nah, terakhir kita sudah sampai pembelajaran 5. Nah, di subtema 3, maka sekarang kita masuk ke subtema 3, pembelajaran 6 di halaman 108. Silakan dibuka. Nah, di sini ada bacaan, setiap agama memiliki hari raya yang disambut dengan sukacita. Hari raya keagamaan memiliki keragaman. Meski demikian, kita harus tetap saling menghormati keragaman antar umat beragama. Nah, di sini ada merayakan hari raya keagamaan. Yang pertama, umat beragama merayakan hari raya. Merayakan hari raya merupakan rasa syukur kepada Allah yang Maha Esa. Terdapat bermacam-macam hari raya keagamaan. Lalu yang pertama ada hari raya umat Islam. Umat Islam merayakan Idul Fitri dan Idul Adha. Hari raya Idul Fitri dirayakan umat Islam setelah berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan. Pada hari raya Idul Fitri, umat Islam bermaaf-maafan. Pada pagi Idul Fitri, umat Islam melaksanakan sholat di masjid dan tanah lapang. Saat Idul Adha, umat Islam melaksanakan kurban. Berkurban dilakukan dengan menyembelih hewan ternak seperti kambing dan sapi. Daging hewan lalu dibagi kepada orang yang tidak mampu. Nah, jadi di sini dituliskan bahwa pada hari raya Idul Fitri umat Islam bermaaf-maafan. Itu kurang tepat ya. Yang tepat itu adalah saling memberi selamat dan memberi doa ya, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum gitu ya. Semoga Allah menerima ibadahku dan ibadah kalian gitu. Jadi kalau bermaaf-maafan itu tidak harus menunggu saat Idul Fitri, tapi bisa ketika kita berbuat salah kita langsung meminta maaf gitu ya. Lalu paginya kita sholat Id di masjid ataupun di tanah lapang. Lalu pas Idul Adha kita melaksanakan kurban, dilakukan dengan menyembelih hewan ternak seperti kambing dan sapi, lalu dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, kemarin kalau untuk Idul Adha ini kita baru saja sekitar beberapa bulan yang lalu ya, kita mengadakan Idul Adha ini dalam kondisi pandemi, dan pastinya sangat bermanfaat sekali bagi keluarga-keluarga yang terdampak pandemi yang mendapatkan daging kurban ini gitu ya, karena sedikit banyaknya membantu perekonomian mereka gitu ya. Mereka jadi bisa makan yang enak gitu. Nah, untuk yang hari raya umat Kristen dan agama lainnya, kamu cukup tahu namanya saja ya, cukup tahu namanya saja, tapi nggak perlu tahu di dalamnya itu ada apa ya, tidak perlu kita cari tahu. Nah, untuk yang umat Kristen itu ada Natal dan Paskah. Lalu untuk umat Hindu ada Nyepi dan Galungan, yang Buddha ada Waisak, dan yang terakhir Konghucu ada Imlek ya. Itu cukup kamu tahu namanya saja. Ya, cukup tahu namanya saja, tidak perlu dicari tahu mereka ngapain aja saat hari raya itu gitu ya. Yang penting kita tahu agama Islam, agama kita gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada buah-buahan gitu. Buah-buahan yang dibeli orang. Mereka membeli buah-buahan untuk sajian di rumah. Berikut adalah harga-harga buah-buahan.
Nah, di sini tugas kamu, di sini ada pisang harganya 700, apel 1000, tomat 300, salak 500, jeruk 800, mangga 1500, dan jambu 600. Nah, kira-kira rutin dari buah yang harganya paling murah yang mana? Nah, ini di sini ada tulisan salak, tapi di sini salah ya. Karena namanya juga salak ya, mirip salah. Karena yang paling murah itu bukan salak, tapi tomat. Jadi kamu bisa ganti salak yang ada di sini, ya. Salak yang ada di sini nih diganti menjadi tomat dari yang paling murah. Terus apa lagi habis tomat? Nah, itu apa lagi? Apalagi sampai yang paling mahal itu adalah mangga. Di sini nanti ada mangga ya. Nah, selanjutnya kalau sudah terakhir yang ini, pasangkanlah harga buah dengan jumlah uang yang tepat. Jadi uang yang tepat yang mana? Misalnya ini tadi jeruk. Jeruk harganya berapa jeruk? Contohnya jeruk itu harganya 800. Berarti mana yang jumlah koinnya itu dijumlahin hasilnya 800. Yang mana? Yang ini atau yang kelima? Iya, yang 800 yang ini ya. Usah kasih tahu satu aja. Jadi tarik garis ini ke sini. Nah, sisanya kamu lanjutkan uh, sampai sini. Ya, sampai nomor 5 ini, sampai tomat. Nah, baik anak soleh untuk pembelajaran 6 hari ini cukup sampai sini saja. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Baik, kita sama-sama akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.